bilang kalau hak asuh anak itu lebih ke hak mama karena ditarik-tarik. Mungkin gimana semua melihatnya? Mungkin tanggapan mama. Kenapa yakin gitu bahwa hak asuh nanti bisa jatuh ke mama? Bukan bilang yakin, tapi kita sedang mengupayakan karena dari untuk anak kita ngerasa kita juga berhak, kita juga pantas karena cara mendidiknya yang perempuan menurut kami cukup keras untuk anak seusia masih kecil ya. Untuk anak masih kecil ada sesuatu yang terlalu keras seperti KDRT kepada anak. Tapi seberapa persen sih kamu nantinya mendapatkan hak asuh anak ini? Kita lihat aja, kita juga belum tahu. Cuma kita terkait pemanggilan sebagai saksi, kemarin kita diminta keterangan dan bukti-bukti, ya kita hadir untuk hak asuh anak dan untuk keterangan yang berkaitan. Cuma kita berusaha aja sih nanti hasilnya apa. Kalaupun nanti hasilnya anak di tangan dia juga setidaknya kita sudah berusaha gitu. Harapannya sih sebenarnya bukan itu ya, harapannya siapapun nanti yang mengasuh kita pengen yang adil gitu, artinya yang untuk yang terbaik dan untuk perkembangan anak juga harus bisa imbang, artinya waktu ketemu dedinya juga harus jangan dipersulit gitu, jangan dibatesin, terus ke neneknya juga supaya juga bisa berkomunikasi dengan baik atau video call atau apa mungkin bertemu, jangan dibatesin, jangan dipersulit lah. Tapi selama ini gimana? Selama ini ya dia memang tidak bilang tidak boleh ketemu, dia nggak bilang gitu, tapi tindakannya arahnya dipersulit, tidak boleh ketemu gitu. Dipersulit itu kan masalah komunikasi tadi kata Inara sendiri katanya dia alasannya harus memperbaiki akhlak dan jangan teriak-teriak gitu. Dia sendiri mama katanya sulit berkomunikasi bahkan lewat WA, sampai-sampai dia menegur mama sendiri atau ya mungkin satu sama lain kemarin itu masih emosi, takutnya nanti ada kata-kata yang kelepasan gitu. Jadi dia intinya keberatan sih untuk sekedar video call aja dia keberatan, apalagi untuk ketemu, jangan harap gitu. Kalau ketemu nggak mungkin, ya setidaknya nggak apa-apa lah kalau emang ketemu nggak boleh, setidaknya untuk video call ya udahlah kasih lah gitu, kan kangen sama cucunya, kasihan. Tapi keberatan itu apa sih, ada keberatan dari Inara itu seperti apa sih? Kan dia sendiri mengaku bahwa dia tidak keberatan untuk membuka akses untuk mama sendiri. Yang pertama dia takut anaknya dikriminalisasi ya, Mam. Dia untuk soal selalu agama. bicara sama pembantu. Ya, jangan dikasih keyakinan. Starla itu banyak didikannya seperti ini gitu ya, Mam. Sama ini. Aduh, ke surga nggak gandengan tangan nggak, ya kan? Cuman yang saya harus tanamkan akhlak dan moral untuk cucu-cucu saya, bekal saya itu untuk apa? Ada yang mereka ingat, oh nenek gue ngajarin seperti ini, nenek gue ngajarin kayak begini, ya kan? Anak juga nggak perlu disiksa ketika dia salah, kasih pengertian yang mendalam. Udah lebih canggih pengertian yang diberikan kepada anak-anak yang masih belum memahami bahaya atau apalah yang dia pegang, kan gitu. Bukan toyor sana toyor sini, tendang sana tendang sini, tonjok sana tonjok sini, begitu. Kasih pengertian. Ya, semua anak laki-laki di mana-mana kelihatannya nakal, tapi itu jauh aktif berarti, pintar berarti. Nah, bagaimana kita menyikapi anak-anak kan begitu. Jangan nggak mau makan lu, tanya dong. Coba kamu kenapa nggak mau makan sih, Nak? Coba Mami lihat mulutnya. Ada sariawan nggak? Kenapa sakit perut kamu? Begitu dong. Lu pembantu 3 bulanan 70 juta, ya, tapi lu ngurusin masih kayak begitu. Sini kasih gue biar gue yang ngurusin anak lu segitu. Perihal terkait kekerasan terhadap anak kan memang mungkin dia memukul, kata dia tidak semuanya itu benar. Mungkin apa sih yang mungkin benarnya dari mama? Kalau dia sah-sah aja sih, mungkin nggak pengen kelihatan salah ya. Setiap orang pasti ada membela diri gitu. Tapi baik lagi kan kita kan yang lihat langsung gitu, kita yang berada di situ, kita mendengar, kita melihat langsung apa yang kita omongin ya sesuai dengan apa yang kita tahu dan kita lihat ya. Memang nggak ada bukti di jejak media ya kan? Tapi dia menyaksikan sendiri gitu dengan mata kepalanya anaknya sendiri. Juga kan udah bisa ngomong, anaknya udah besar loh, tanya aja sama anaknya. Atau mau tahu lagi lebih jelasnya ART yang sebelumnya kan tahu, cuma
mau ngomong apa sopir enggak. kan gitu. Cuma yang mau ngomong apa enggak mereka gitu kan, ada yang takut kan gitu kan. Tapi Sungkan. melakukan kekerasan ini dalam bentuk tangan kan atau mungkin Wah, ini atau- tangan ini kamu kalau anak-anak diginin aja telinganya udah nangis. Ini gini loh. Cuak, saya di situ kok. Mami sendiri yang nyaksiin Jadi sangat gitu loh. ekstrim Jadi ya. mami yang tahu Dan sendiri berapa gitu. kali itu Tapi ada itu- Lala didorong ke pintu, ada tuh didorong ke pintu sampai sini besot-besot. Terus akhirnya dia saking nggak enak takut kali dibaluri minyak kayu putih. Sekelar dia gini, Lala datang ke saya. Aku cuma dibilang sama Lala, apa mau sakit nak? Apun, ini sakit, besot-besot semuanya. Kasihan lah aku coba untuk lihat anak seusia. Aduh Tuhan, aku yang kayak gini-gini lah yang nggak sanggup aku ngelihatnya. Kan sama dengan mukulin saya tuh, saya di situ sama kayak ngusir saya itu. Lu berani banget sih. Saya kalau ada nenek saya, mama saya kalau ada nenek saya. Sungkan ya. Tuh, Berarti kenapa sih maksudnya tuh sampai pembantunya itu belum membuka tentang tuduhannya? Iya Gimana? takut kan. takut lah. Yang namanya. Tapi kan namanya- sebagian kayak anak apa namanya pemain drumnya itu kemarin ngajakin Lala ngomong apa kan udah dikasih tahu itu sama apa namanya sama kuasa hukumnya sama ya, panitra semua lah di situ, ada hakimnya, ada ininya semua. Tapi kalau untuk Virgon sendiri gimana nih terkait sana kan belum ada keluar, ternyata mama sendiri yang berani berstatement. Kalau dia Bukan lebih statement, menjaga ya. kalau Kan dia jejak mah digital nggak mau Iya. nggak mau anaknya nanti melihat yang tidak Yang baik aneh-aneh. gitu. Jadi dia lebih milih yang diam Simple gitu. dan gak mau ribet. Terus satu hal lagi aku mau lurusin nih, masalah borgol. Borgol. Nah, jadi kan kemarin kan untuk barang bukti itu kuasa hukum membawa kunci borgol. Nah, jadi yang mau diluruskan adalah gini, logikanya gini, itu yang dipakai untuk anak-anak, borgol untuk seusia anak-anak. Apakah borgol yang untuk narapidana kan jelas beda. Artinya di sini borgolnya tuh borgol anak-anak, borgol plastik lah. Borgol Jadi mainan gitu. lah ya. Jadi bukan saya membenarkan anak dihukum seperti itu di borgol, tidak. Tapi kalau dikasih pilihan, lebih parah KDRT anak dipukulin atau di borgol cuman di pojok Suruh gitu, berdiri. disetrap gitu. Kayak kita sekolah, kita nakal, kita disetrap guru. Seperti itu. Jadi bukan membenarkan, tapi kalau dikasih dua pilihan ini, lebih mendingan mana ya, lebih mendingan di borgol. Artinya daripada Pengertian bilang. di KDRT yang cukup menurut saya cukup ekstrim ya. Tapi sempat ada anak-anak itu kan dipukul, bukan dipukul ya, maksudnya isu-isu sementaranya ada alami luka gak sih mungkin dari anak-anaknya sendiri? Kalau luka yang apa ya kayak darah atau apa enggak lah, enggak ada. Ya, ada. Nggak ada, cuma cukup keras lah untuk usia anak segitu, seumuran segitu. Tapi sempat mengalami trauma gak sih mungkin anak-anak ini? Itu anak yang kedua kan juga diperlakukan kurang lebih sama. Anak yang kedua, kalau anak yang ketiga enggak. Karena anak yang ketiga itu lebih diem, lebih kalem, dan mungkin lebih kecil. Jadi yang kena itu yang anak satu dan anak yang kedua. Tapi Virgon sendiri sempat cerita gak sih perihal kayak seperti ini? Virgon yang ngomong Ya. sama saya gini, aduh mami gimana caranya sih ini aku nggak berubah-berubah ya mi, aduh aku ini kemarin ya waktu pas lagi habis dia gebukin si Ali kan, dia cerita Lala rambutnya diremes gini, seret, bayangin tuh, itu anak ya kita aja dipukul sama mama kita sampai nih saya nih cerita nih ya, saya di rumah. Saya siapin rotan sekecil ini nih, lebih kecil lagi nih, panah-panahan untuk mukul anak saya dua-duanya kalau nakal. Itu aja dia selalu cerita sama orang, lu tau gak mak gue disiapin rotan segini, dia kayak orang dendam, gimana itu? Ya kan memori anak itu kan anak 5 tahun ke atas kan udah inget apa yang terjadi gitu. Jadi kan ngerekam. Jadi ya buat perkembangan anak, kenapa kita juga mau hak asuh anak ya? Karena kita pikir kita juga lebih layak juga daripada anak itu diperlakukan setiap harinya kekerasan kayak gitu. Oke. Makasih. Oke. Terima kasih, Mi.